Selama ini, KKB Papua kerap membanggakan penembak jitu alias sniper yang ada di kelompok mereka. KKB Papua mengklaim sniper yang mereka miliki akan menjadi mimpi buruk bagi TNI Polri. Apalagi sniper KKB Papua pernah beberapa kali menembak mati anggota TNI Polri. Namun mulut besar KKB Papua yang membanggakan snipernya berhasil dibungkam. Begini kisahnya. Hari masih pagi, cuaca di pedalaman Papua masih teramat dingin rasanya. Dinginnya udara pagi itu menusuk sampai ke sumsum. Meski demikian, tiba-tiba dari balik kabut yang tipis, terlihat sesosok pemuda yang tampaknya sedang terburu-buru. Langkahnya panjang seakan sedang berlari. Gerak tubuhnya pun terlihat ia sedang tergesa-gesa menuju pos keamanan yang ditempati TNI Polri. Setibanya di pos keamanan, nafas pria itu pun tersengal-sengal. Ia tampak kelelahan setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Ternyata kedatangannya tersebut untuk memberi kabar maha penting, yakni KKB akan menggelar latihan perang pada siang nanti. Alhasil dari penuturan itulah akhirnya diketahui bahwa salah satu pelatih perang bagi anak-anak muda Papua adalah sniper alias penembak jitu andalan KKB. Kala menyebut nama sniper KKB itu lengkap dengan ciri-cirinya, personel TNI Polri ternyata tahu orangnya. Dan seusai membeberkan semua rencana tersebut, sang pembawa kabar itu pun berlalu pergi. Seiring turunnya kabut tebal yang menutupi pos keamanan dan sekitarnya, pria itu pun menjauh hingga akhirnya hilang di balik pepohonan. Sejak pria itu meninggalkan pos keamanan, prajurit TNI Polri pun mulai bersiap-siap menuju sasaran. Informasi maha penting itu pun membuyarkan semua rasa dingin yang menyelimuti tubuh ini. Bahkan dinginnya cuaca di pagi itu seketika berganti menjadi panas, sepanas hati yang membara atas cerita tentang pelatihan perang itu. Meski hari masih pagi, tapi dada prajurit TNI Polri seakan terbakar. Sebab KKB Papua tak kapok-kapoknya melancarkan aksi yang ujung-ujungnya menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat. Seiring tekad siap mati demi Ibu Pertiwi, para prajurit TNI Polri pun bergegas menuju target, yakni lokasi pelatihan perang tersebut. Setelah berjalan beberapa jam lamanya, prajurit TNI akhirnya tiba juga di tempat yang dituju. Setelah istirahat sejenak, TNI Polri pun mulai mengambil posisi dengan sedikit berpencar. Berada pada posisi yang sedikit lebih tinggi, prajurit berseragam loreng itu pun mendapatkan kemudahan yakni menyaksikan langsung latihan itu. Berbekal kamera teropong yang selalu dibawa, pengamatan terhadap situasi lokasi pun mulai dilakukan. Pengamatan intensif itu lebih pada mencari sosok sniper KKB yang melatih para pemuda setelah direkrut menjadi anggota KKB. Lantaran di lokasi pelatihan itu teramat banyak peserta, sehingga mencari sosok itu pun bukan hal yang mudah. Sebagaimana video yang kini viral di media sosial, peneropongan untuk mencari jejak sang pelatih pun butuh waktu. Pasalnya, yang bersangkutan dikhawatirkan membaur di antara para peserta sehingga keberadaannya agak sulit dieksekusi. Apalagi di kala membaur itu, sang sniper bersama para peserta terus bergerak sebagaimana kebiasaan KKB bila berkumpul. Setelah menghabiskan beberapa saat lamanya, sniper KKB belum juga terlihat. Prajurit TNI pun mulai menyisir area di sekitar lokasi latihan. Semua sisi dipantau dengan seksama, tapi orang yang dicari sama sekali tak terlihat batang hidungnya. Menghilang di telan bumi, itulah yang dirasakan prajurit kala melacak jejak sang sniper andalan KKB tersebut. Lantaran waktu terus bergulir, sang surya pun kian ganas menerangi bumi. TNI Polri pun lantas mengubah pola pelacakan. Kali ini, cara yang dilakukan adalah memancing agar sniper KKB itu keluar dari tempat persembunyian. Siasatnya bukan dengan memberikan tembakan peringatan sebagaimana biasanya, tapi tembakan yang membuat para pengikut KKB gemeteran. Untuk itu, beberapa prajurit pilihan bersama sniper TNI melakukan tembakan serentak pada waktu yang bersamaan. Tembakan itu menyasar tiang bendera bintang kejora yang ada di tengah lapangan. Maklum, sebelum latihan perang dimulai, para peserta terlebih dahulu mengikuti serangkaian acara hingga pada momen pengibaran bendera Papua. Hanya dengan sekali tembakan, pucuk tiang bendera itu pun patah dan bendera pun terjuntai lemah di hadapan para peserta. Pada saat itulah suasana yang sebelumnya terdengar hening, tiba-tiba berubah menjadi kocar-kacir. Semua peserta termasuk anggota organik KKB lari berhamburan menyelamatkan diri dan semuanya masuk hutan untuk bersembunyi. KKB juga melepaskan tembakan yang membabi buta. Mereka menembak ke segala arah sekedar memberi perlawanan.
Sikap PKB itu sama sekali tak membuat prajurit TNI terpancing, karena yang diincar TNI Polri adalah sniper andalan KKB. Akhirnya, momen-momen menegangkan itu datang juga. Saat itulah sniper TNI mulai menunjukkan taringnya. Siasat pemindahan helm pun dilakukan dengan sangat hati-hati karena nyawa taruhannya. Sang sniper TNI itu meminta seorang prajurit TNI memindahkan helmnya. Karena saat helm itu dipindahkan, sang sniper pasti bertindak. Ternyata benar. Tatkala helm itu dipindahkan, hanya dalam hitungan detik, sebuah peluru langsung menimpa helm tersebut. Rupanya sniper KKB lupa bahwa tindakannya menembak helm itu senantiasa dalam pantauan sniper kebanggaan TNI Polri. Makanya, tatkala percikan api muncul dari ujung senjata api sniper KKB, pada saat yang sama sniper TNI mengirimkan sebuah timah panah ke titik yang dituju. Hasilnya, sniper KKB itu tak lagi menunjukkan kebolehannya. Detik-detik berikutnya berlalu tanpa ada tembakan susulan dari senjata milik sang sniper. Ini menandakan bahwa semuanya sudah berakhir. Sang sniper andalan KKB itu telah dikirim ke alam baka. Sniper yang dipuji-puji TPNP BOPM, terlebih-lebih di kalangan KKB itu, telah ditamatkan riwayatnya. Bahwa sebelum yang bersangkutan melatih anggota KKB yang direkrut, sniper KKB itu telah lebih dahulu dibungkam. Dibungkam demi NKRI, dibungkam demi kedamaian dan stabilitas keamanan Papua.